Kalau hari lupa. Kalau hari lupa, cuma tepatnya habis lebaran tahun 2016. Tahun itu jam 10 saya ditelepon, usul datang, katanya acara mujahadah doa bersama. Dan waktu itu sudah ke situ sudah komplit lengkap, terus tidak tahunya ada acara pernikahan. Saya juga nggak tahu kalau mau ada acara nikah, tidak dikasih tahu sebelumnya waktu itu. Di situ pas pernikahan ada D itu Asyeni Bari sebagai penasehat, terus saksinya Seven, terus Mbah Warno, Asnawi, terus kakak Kurban Ilham. Kakak Ibu Kurban Ilham sebagai wali nikah, terus dipasrahkan sama Iflahul Huda itu untuk nikah. Selaku pembunuhnya itu. Iya. Ilham itu kakak korban. Oh, kakak korban malah. Menjadi wali nikah. Bapaknya sudah ada tidak ada. Terus gimana? Acara itu dilaksanakan, terus selesai ijab kabul dengan mas kawin Al-Quran. Terus di atas meja itu, terus dia acara itu selesai, terus lebih kurangnya saya sudah pulang, nggak tahu lagi. Terus ini kan sebelumnya persoalan ini sudah diajukan ke Polda Jateng, Pak. Jenengan pernah nggak dipanggil dari pihak perusahaan untuk diminta keterangan atau apa itu? Sudah. Siapa dulu? 3 kali. Selain jenengan yang lain juga sudah pernah dikonfrontasi dengan saudara Asnawi, dan dianya nggak ngaku. Konfrontasi nggak kenal, juga nggak ngaku sama saya. Pada waktu itu dia hadir. Tidak satu wilayah. Tapi saksi lain menyampaikan ke penyidik bahwasanya tidak kenal dengan saya dan tidak tahu acara itu. Padahal dari dulu itu teman-teman semua, kan dulunya saya di situ di pondok juga. Pengumuman waktu pernikahan saya juga teman-teman itu datang. Asnawi, Asyeni Bari itu datang semua. Nah, setahu Bapak waktu pernikahan itu usia si wanita berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ya. berapa itu berarti? 1 SD. S sendiri yang bilang ini baru 7 tahun. Terus disampaikan S kok menikahi anak masih anak-anak itu katanya untuk apa atau Enggak. Sempat melihat nggak Pak adegan mesra mungkin yang layaknya pengantin dengan pengantin Habis pernikahan itu dia dipanggil. Sudah dipanggil. Wis dadi bojoku sing sah. Itu di depan Ibu Kurban dan saksi-saksi. Terus waktu itu reaksi dari keluarga seperti apa? Melihat Ya mendiamkan, enggak apa-apa. jadi seperti mengamini ya. Terus setelah itu sempat menjadi proses di Polda Jateng dan saat ini sudah muncul SP3 ya. Ya. Dengan sendiri selaku mungkin ada keluarga juga atau itu? Ya. Itu gimana Pak, harapan, tanggapan atau merasa kecewa atau seperti apa? Ya untuk ditindaklanjuti kasus ini. Jangan kembali. Ya. Ya maksudnya diangkat kembali, buka kembali. Untuk kasus diangkat kembali. Terus waktu adanya SP3 itu pernah nggak Bapak nanya-nanya ke pihak keluarga kenapa ini di SP3? Pihak keluarga ya. Pihak keluarga siapa? Korban. Enggak ada ya. Karena pihak keluarga korban itu bukan sebagai pelapor atau dari pihak yang merasa dirugikan, tapi ikut serta dalam pernikahan. Kalau yang terlibat Kan sama yang jadi topak pendamping dengan Oh iya, tambah iya. ya, saya sini. melayangkan surat kembali ke Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini sejauh ini seperti apa? Sejauh ini masih belum ada pilihan nyata dari kepolisian.
kepolisian atau mengungkap secara serius terkait pelanggaran hukum dari SPU. Jadi saya melihat tidak ada keseriusan dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti ini. Kami sangat kecewa seperti sampai dari anggota kami. Kami akan mengawal terus permasalahan ini sampai kita semua mendapatkan keadilan dari para pelaku hukum dan penegak hukum. Kemudian harapan kami yang selanjutnya adalah adanya visum ulang yang kami indikasikan tidak dilakukan terhadap CD, tapi karena kami mendapat informasi itu visum adalah pihak lain atau orang lain yang diganti dengan inisial M. Kemudian kami berharap di visum ulang dengan melibatkan pelapor yang notabene mereka tahu persis siapa korban itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap permasalahan ini ditarik ke Mabes Polri karena SP ini sudah melakukan 2 kali. Kemungkinan dia sangat lihai untuk menutupi pelanggaran ini. Jadi kemungkinan dia sudah melakukan hal yang tidak sepatutnya dalam media. Makanya kami bisa indikasikan seperti itu. Jadi kami ingin ditarik ke Mabes supaya lebih independen. Kemudian kami juga sangat kecewa terhadap SP3 yang sudah dilayangkan ke Ketua KPAI Jawa Tengah. Itu ternyata tidak melakukan respon apapun. Padahal awal mula permasalahan ini yang mengangkat adalah Ketua KPAI Jawa Tengah. Setelah ada SP3 tidak melakukan respon apapun, padahal beliau ini kan punya kewenangan. Komnas. Sorry ya, mungkin ya sama setelah Komnas Perlindungan Anak. Ya KPAI kan itu beda Pak. Kalau KPAI punya negara. Jadi kami sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh beliau karena tidak melakukan respon apapun setelah itu SP3. Seharusnya dia kan punya kewenangan di dalam melakukan perlindungan, melaksanakan kewajibannya dia sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak. Nah, ini yang saya berharap beliau ini mulai respon kembali, kemudian menegakkan kembali hukum atau melakukan protes dan upaya-upaya yang lebih nyata untuk melakukan pembelaan terhadap korban. Kemudian ada satu lagi kecurigaan kami itu kemarin itu yang karena kan waktu di dalam rekaman yang kami punya itu menyebutkan ada pengakuan ibu korban dan rekaman itu dibawa oleh Ketua KPAI Komnas. di situ Komnas PA. Kemudian rekaman tersebut dibawa oleh beliau dan di situ ada pengakuan ibu korban. Dan satu kenyataan si korban itu tidak ada di pondok, tapi ada di rumahnya sendiri. Itu juga sesuai keterangan dari Ibu Kabid Perlindungan Anak Jawa Tengah, Ibu Saktiwi Mumpuni, yang mengatakan bahwa memang terjadi, beliau sudah ke sana, ke keluarganya sudah menyatakan dalam satu media menyatakan bahwa ada perkawinan di itu, sini. Nah, dari situ seharusnya polisi mulai melacak ke sana, mulai menanyai semua saksi-saksi. Kemudian kami berharap karena informasi dari
rekaman tersebut si korban ini ada di rumah terpisah dengan pondok, tetapi kenyataannya informasi yang kami dapat si korban ini di visum diambil dari pondok, berarti ini ada indikasi kebohongan. Ini Pak, ketika dengan surat layanan materi tidak ada tindakan ataupun respon dari pihak aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, langkah apa yang diambil dari pihak dengan selaku yang mendampingi para pihak? Kami masih akan melakukan upaya-upaya yang lebih elegan, yang lebih baik dalam penyelesaian ini terkait menyelesaikan secara hukum yang benar, prosedur yang benar. Kami akan lakukan itu secara terus-menerus. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi, karena bukan berarti kami melakukan hal yang istilahnya melanggar hukum, tidak, tetapi itu merupakan juga hak-hak kami di dalam menyampaikan pendapat. Kami mungkin akan melakukan aksi damai untuk memproses supaya polisi mau memproses saudara SP ini sesuai dengan pelanggaran.